sebagai narasumber nasabah BSI, dan saya akan berbincang-bincang kepada beliau mengenai produk-produk BSI yang telah digunakannya. Kita mulai sekarang ya Mbak Dwi. Saya akan bertanya kepada Mbak Dwi, produk apa saja yang Mbak Dwi gunakan selama ini di Bank BSI yang Mbak Dwi gunakan? Oke. Yang saya ketahui salah satunya dengan tabungan syariah, yaitu tabungan simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh mbaknya tadi. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, dan juga melalui metode canggih yang saat ini banyak digunakan masyarakat, misalnya dengan internet banking. Terus ada juga deposito syariah, deposito yang banyak dipilih oleh masyarakat karena memiliki keunggulan yang sangat tinggi dari tabungan biasanya. Oke. Terus bagaimana dengan akadnya Mbak Dwi? Menggunakan akad-akad apa saja? Mbak Dwi bisa menjelaskannya. Jika tabungan syariah itu menggunakan akad wadiah ya, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip. Tidak ada bunga dari bank, tapi bank itu memberikan hadiah atau bonus kepada kita atau nasabah. Terus kalau menggunakan akad mudharabah itu artinya tabungan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dan bank. Setelah itu bagaimana mekanismenya Mbak Dwi yang telah Mbak Dwi jelaskan tadi mengenai tabungan syariah dan deposito syariah? Mbak Dwi bisa menjelaskannya. Jika mekanisme tabungan syariah berdasarkan syariat Islam dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, tabungan ini merupakan salah satu produk keuangan dengan sistem syariah. Tentu dalam penerapan tabungan sesuai prinsip fikih muamalah agama Islam, sehingga Anda tak perlu khawatir sebab tabungan ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Pelaksanaan akad di awal pembukaan rekening yaitu jenis akad wadiah yang sudah saya jelaskan tadi. Akad wadiah yaitu nasabah hanya menitipkan uang dalam bentuk tabungan, tetapi simpanan tersebut dapat diambil nasabah sewaktu-waktu. Cara mendapatkan keuntungan sistem nisbah ini berdasarkan syariat Islam ya. Jadi tidak mengenal bunga, sebab dalam hukum Islam itu bunga dikenal riba, maka tidak diperbolehkan. Oke. Terus bagaimana dengan mekanisme deposito syariah Mbak Dwi? Oke. Jika deposito syariah tidak menggunakan bunga, melainkan penawaran nisbah, yaitu sistem bagi hasil. Investasi penanaman modal di bank syariah akan diteruskan pada sektor usaha yang halal. Dalam deposito syariah itu, nasabah disebut sebagai sabibul mal atau pemilik dana, dan bank disebut sebagai mudharib atau pengelola dana. Keuntungan deposito dengan akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 60 banding 40 untuk nasabah dan bank. Jadi makin banyak untung yang bank dapat, makin banyak untung diperoleh oleh nasabah. Demikian pula jika keuntungan yang diperoleh oleh bank sedikit, maka nasabah akan mendapatkan keuntungan yang sedikit pula. Dengan kata lain, keuntungan muncul bersama resiko. Kayak gitu. Dan Mbak Dwi apakah pernah menggunakan gede syariah dan giro syariah? Tentunya juga pernah.
Tentunya pernah. Dan jika akad gadai syariah yang dipraktekkan pada PT Pegadaian adalah meminjam uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Giro syariah juga menggunakan akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana, sedangkan bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana atau mudharib. Dan bagaimana mekanismenya gadai syariah dan giro syariah yang Mbak Dwi ketahui selama ini? Jika gadai syariah itu uang yang dipinjam adalah murni tanpa, namun nasabah wajib menyerahkan barang jaminan atau marhum nama lainnya ya untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati. Sedangkan jika giro syariah memiliki ketentuan giro syariah menggunakan akad mudharabah adalah yaitu dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sabibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana seperti yang saya omongkan sebelumnya. Dalam kapasitas sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan pengembangannya, termasuk di dalam mudharabah dengan pihak lain kayak gitu. Terima kasih kepada Mbak Dwi yang sudah memberikan informasi kepada kita semua mengenai produk-produk bank syariah yang ada di Purwodadi. Jadi untuk teman-teman gak usah ragu dan gak usah khawatir untuk menggunakan produk BSI yang sudah ada. Betul gak Mbak Dwi? Betul sekali. Karena adanya produk-produk BSI juga terjamin banget pengawasannya.